Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Terima kasih ya sudah datang di konseling kelompok hari ini. Sebelum kita mulai sesi konseling kelompok hari ini, dibuka dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita perkenalkan dahulu dari mulai kamu dulu. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke sesi pertemuan konseling kelompok kedua. Jadi di sini kenapa kita harus mengadain konseling kelompok? Nah, tujuannya itu agar kalian bisa lebih memahami, menerima diri kalian. Terus jadi kita bisa menerima kekurangan, kelebihan dan minat bakat kalian di sini. Kalian juga bisa mencari jati diri kalian juga di sesi konseling kelompok ini. Kemudian saya ingin menjelaskan kembali asas-asas konseling kelompok. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, kemudian kedua kesukarelaan, kemudian ketiga keterbukaan, ada kenormatifan, dan juga asas keaktifan. Jadi di sini kalian harus terbuka, jangan malu-malu ya. Kemudian rahasia juga cerita-cerita kalian di sini. Semoga kalian bisa menjaga rahasia teman kalian sendiri juga, seperti itu. Di sini materi kita itu judulnya Siapa Aku Sebenarnya, menggali jati diri dan potensi. Jadi di sini maksudnya tuh dari materi ini tuh maksudnya kita bakal membahas tentang jati diri, tentang minat bakat kalian. Di sini kayak apa sih jati diri, apa sih minat bakat aku gitu. Di sini kalian kalau masih bingung dengan jati diri kalian itu kayak gimana, minat bakat kalian kayak gimana, jadi di sini kita bakal ngebahas tentang itu semua. Karena kan jati diri itu penting ya buat diri sendiri, karena kita bakal tahu apa kemauan kita, apa sih kelebihan kita, apa yang kita inginkan, apa yang tidak kita inginkan, seperti itu. Nah, sebelumnya kita masuk ke sesi ice breaking dulu ya. Jadi ice breaking itu seperti ini, tepuk fokus. Nah, tepuk fokus itu kayak semisal aku nyebut pagi itu 1, terus siang itu 2, terus sore itu 3, 1, 2, 3, terus malam itu 4, 2, 3, 4. Nanti kalian ikutin apa yang aku sebutin yang tadi itu, 1 pagi 1, 2 siang 2, 3 4 siang 3, siang 2, sore 4, terus malamnya sore 3, malamnya 4. Kita mulai ya. Pagi 2 siang, sore, malam. Sore
pagi. Nah, seperti itu. Tangan buat kita semua. Terus selanjutnya ya, kita masuk ke selanjutnya. Selanjutnya kita di sini bakal makan waktu selama 1 kali 30 menit. Jadi kita di sini setengah jam ya. Kemudian aku pastiin dulu nih, kalian sudah siap belum ikut sesi konseling kelompok? Baik, sudah ya berarti. Nah, kita langsung mulai saja. Di sini aku udah nyiapin PPT-nya. Siapa aku sebenarnya? Menggali jati diri dan potensi. Nah, latar belakangnya di sini pengertiannya pengertian diri sendiri dulu. Nah, diri sendiri merupakan siapa diri sendiri dan definisikan dengan kata sendiri. Nah, Oscar Wilde pernah mengatakan, jadilah diri sendiri, diri orang lain sudah diambil. Nah, belajar dari kesalahan akan membantu lebih dari yang mungkin telah diperkirakan sebelumnya. Selanjutnya, potensi diri adalah kemampuan, kekuatan, dan bakat dan kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang, baik yang sudah terlihat maupun yang masih tersembunyi dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Jadi setiap individu pasti memiliki potensi uniknya masing-masing gitu. Nah, selanjutnya itu mengapa jati diri yang kuat itu penting? Karena di sini sebagai panduan hidup. Nah, maksudnya itu sebagai panduan hidup itu, jadi jati diri yang kuat menjadi kompas yang memandu kita dalam mengambil keputusan, menghadapi masalah, tantangan hidup, kemudian sehingga kita bisa kemudian kita tuh tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh buruk di luar itu. Nah, kemudian yang kedua ada sebagai kepercayaan diri. Jadi sebagai kepercayaan diri itu maksudnya tuh kita bisa memahami diri kita sendiri dengan baik, meningkatkan kepercayaan diri, lebih pede, dan bisa meningkatkan kemampuan untuk menghadapi tantangan kalian. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan sosial. Sebagai hubungan sosial, maksudnya itu kalau kita punya jati diri yang kuat, kalau kita punya jati diri yang baik, itu bisa membantu kita membangun hubungan yang lebih kuat, lebih berarti dengan orang lain, seperti itu. Kemudian yang keempat, sebagai kesuksesan. Nah, jati diri juga bisa sebagai kesuksesan. Jadi orang dengan jati diri yang kuat itu yang punya jati diri kuat itu kan cenderung lebih sukses dalam mencapai tujuan mereka. Jadi kalau kita udah pede sama jati diri kita gitu, kita pasti lebih siap juga gitu buat mencapai tujuan yang kita punya. Kemudian sebagai kebahagiaan. Jadi kan kalau kita udah paham diri kita sendiri, terus hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini, kita kan pasti akan lebih bahagia untuk menjalani hidup ini. Nah, selanjutnya itu tantangan dalam membentuk jati diri dan potensi. Yang pertama itu ada tekanan sosial. Nah, tekanan sosial dari lingkungan sekitar dapat membuat seseorang merasa ragu terhadap pilihan dan nilai-nilai yang dianut. Kemudian yang kedua, perubahan. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi untuk mempertahankan jati diri kita. Nah, tantangan kan perubahan ya, walaupun kan dunia semakin maju, terus
pasti banyak hal-hal yang baru juga. Nah di sana cobaan kita di sana, kita harus bisa mempertahankan jati diri kita, jangan tergoyahkan dengan hal-hal yang baru itu, ikut-ikutan teman-teman kalian, ikut-ikutan sekitar kalian seperti itu, atau bisa dibilang kayak FOMO mungkin. Kemudian yang ketiga, ketidakpastian. Nah di sini nih, masa depan yang tidak pasti dapat menimbulkan kecemasan dan keraguan. Pasti itu udah pasti ada tantangannya itu. Kita harus benar-benar bisa ngeyakinin diri kita di segala hal itu, ngeyakinin jati diri kita tetap harus seperti ini, harus tetap positive thinking. Nah kemudian kita masuk ke selanjutnya, yaitu langkah-langkah menggali potensi diri. Yang pertama yaitu menemukan jati diri. Menemukan jati diri. Jadi itu maksudnya temukan siapa diri sendiri dan definisikan kata-kata diri sendiri. Kayak jangan pernah berhenti mencari kelebihan diri. Kelebihan kan bisa berubah mengikuti waktu ya. Sama kayak yang slide sebelumnya tadi gitu kan. Seberjalannya waktu, seberjalannya tahun ke tahun pasti banyak hal-hal yang baru. Jadi kita harus bisa mempertahankan jati diri kita, menemukan jati diri kita. Kemudian berkembang. Jadi seiringnya usia dan tahap kehidupan adalah bagian penting untuk menjadi diri sendiri dan sehat secara emosional dan keseluruhan. Dan itu kan merupakan kerangka acuan yang mempengaruhi manajemen diri kita terhadap situasi dan hubungan seseorang dengan orang lain. Nah kemudian yang ketiga, relax. Maksudnya jadi jangan selalu mengkhawatirkan hal buruk, kita harus lebih sering berpositive thinking, khususnya di depan publik. Jadi kenapa kalau diri sendiri jatuh terjerembab, apa masalahnya jika digigit diri sendiri terselip bayam? Atau apakah salah jika diri sendiri tidak sengaja menabrak kepala pacar saat ingin menyalamnya? Tuh contohnya seperti itu. Kayak belajar menertawakan diri sendiri ketika dan setelah hal yang memalukan terjadi pada diri sendiri. Jadi dibawa santai saja, jangan terlalu dipikirkan. Kemudian ubahlah. Yang keempat tuh yang terakhir, maksudnya semisal ada insiden baru menjadi cerita lucu dan ceritakan kepada teman-teman. Mereka akan tahu bahwa kita itu tidak sempurna dan juga membuat diri sendiri lebih tenang. Jadi mampu menertawakan diri sendiri dan bersikap santai juga merupakan kualitas menarik. Jadi jangan terlalu dibawa serius gitu. Kemudian selanjutnya, cara menjadi diri sendiri apa adanya. Nah untuk membantu mewujudkan, berikut 7 cara menjadi diri sendiri yang bisa diterapkan. Yang pertama itu, terima diri sendiri apa adanya. Jadi jika selama ini berpura-pura menjadi orang lain karena menganggap diri banyak kekurangan, hentikan sekarang juga. Jadi maksudnya tuh kayak tarik nafas dalam-dalam dan terima semua kekurangan tersebut sebagai bagian dari diri sendiri. Jangan mengeluh, jangan marah, jangan malu. Kayak ingat gitu, Tuhan kan menciptakan kita itu dengan segala kehendaknya. Sebagai contoh, kulit kita tidak seperti teman kita. Kayak terima aja, itu kan emang udah dari sananya kan, kita emang diciptakan oleh Allah itu dengan segala kehendak Allah, tidak ada yang
sempurna. Kemudian kalau kita udah bisa nerima kekurangan kita, jujur dan percaya diri buat bahagia. Jadi kalau bukan diri kita sendiri, siapa yang bisa menerima diri kita sendiri? Jadi jangan terlalu memikirkan perspektif orang lain. Seperti itu boleh kalau emang itu hal itu masuk ke hal yang positif. Jika hal tersebut ke negatif seperti membuat kalian merasa membuat kalian merasa kepikiran, kemudian sakit hati, lebih baik tidak usah didengarkan. Kemudian yang kedua, kenali diri sendiri, yaitu menerima segala kekurangan yang dimiliki mungkin menjadikan diri sendiri mampu mengenali diri sendiri. Jika sebaliknya tidak masalah. Nah, itu sama saja seperti tadi. Jadi kayak jadi kayak kita harus bisa menerima tentang kekurangan dan kelebihan kita. Kita harus tahu juga kelebihan dan kekurangan kita tuh apa sih gitu. Karena kita walaupun gimana pun kita harus tahu, karena itu termasuk ke dalam jati diri kita. Kita harus tahu kita orangnya seperti apa, kayak apa kekuatan dan kelemahan diri sendiri sih, terus apa hal yang disukai dan tidak disukai, terus gimana sih caranya berinteraksi dengan orang lain, apa diri sendiri bahagia karena uang atau karena apa, seperti itu. Terus hidup apa sih yang benar-benar kita mau gitu, hidup apa yang benar-benar kita inginkan. Jadi kita benar-benar harus tahu diri kita itu seperti apa. Kemudian selanjutnya, jadikan kekuatan diri sendiri sebagai identitas diri. Dari jawaban beberapa pertanyaan di atas, jadi tuh kekuatan tersebut jadikan tuh sebagai identitas diri. Jadi sebagai contohnya, jika kekuatan adalah menulis, jadikan menulis sebagai jati diri. Dan seperti apapun itu yang punya kalian, itu jadikanlah jati diri sendiri. Contohnya kamu bisa semisal basket, nah jadikan itu jati diri kalian, seperti itu. Selanjutnya, jangan mengkhawatirkan apa yang orang katakan atau pikirkan. Jadi berpura-pura menjadi orang lain biasanya disebabkan oleh khawatir akan apa yang orang katakan atau pikirkan tentang diri sendiri. Nah, ini tuh biasanya sering banget terjadi di kita sendiri, sekitar kita pasti ada seperti ini, terlalu memikirkan pandangan orang lain. Nah, untuk menghilangkan penyebab ini, mulai sekarang kita jangan khawatir atau pusingkan apa yang akan orang katakan atau pikirkan tentang diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengendalikan pikiran atau perkataan orang lain. Karena kan emang pandangan orang lain kan pasti udah beda-beda ya. Semisal menurut orang ini kita tuh biasa aja, tapi ternyata menurut dia kita tuh bisa aja dibilang seperti pipi atau apa gitu, dia bilang sombong, padahal kan emang kita ya namanya begitu ya, pasti setiap orang mandang kita beda-beda, mau bagaimana lagi, karena emang itu kan pandangan mereka ke kita gitu. Terus kita juga tidak ada hak juga buat menyenangkan semua orang apa yang mereka mau gitu. Jadi kita harus lebih fokus saja ke diri kita sendiri, senangkan diri sendiri. Lebih baik kita pikirkan diri sendiri, apa yang kita mau lakuin, apa yang kita suka, lebih baik seperti itu. Kemudian selanjutnya, fokus pada sasaran diri sendiri. Nah, cara lain untuk menjadi diri sendiri adalah
berfokus pada sasaran diri sendiri. Jadi sebagai contohnya nih, jika sasaran adalah menjadi penulis bestseller, fokuslah membuat buku demi buku yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi dalam praktiknya itu diri sendiri akan menghadapi rintangan dan hambatan. Itu normal banget ya teman-teman. Jadi kayak teruslah berfokus sampai tujuan diri sendiri. Selanjutnya, cintai apa yang dikerjakan. Saat berfokus mengejar sasaran, bisa saja dihinggai keraguan sehingga ingin kembali menjadi seperti orang lain. Nah, ini juga sering terjadi. Jadi kadang kita suka ragu sama hal apa yang kita lakuin gitu. Kadang ngelihat teman-teman kita ikut ini ikut itu, kita sebenarnya udah ngelakuin hal yang lain gitu, tapi ngelihat teman kita ngelakuin hal lain dan itu menurut kalian kayak keren ya ternyata gitu kan, ternyata gini ternyata gitu. Padahal sebenarnya minat kalian itu bukan di sana, jati diri kalian di sana bukan, tapi karena melihat orang lain akhirnya jati diri kalian tuh mulai goyah dan malah suka ikut-ikutan dengan orang lain juga seperti itu. Jadi kayak jadi kita ngelakuin pekerjaan itu juga tidak 100% cinta sama pekerjaan itu, setengah-setengah gitu. Jadi lebih baik kita ikuti jati diri kita suka di pekerjaan apa, jadi pekerjaan juga bakal gampang untuk dikerjakan kalau kita emang suka pekerjaan itu. Nah, kemudian yang terakhir itu jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Seiring berjalannya waktu, diri kita akan meraih kesuksesan, entah itu kesuksesan kecil maupun kesuksesan besar. Jadi syukuri kesuksesan kita tersebut dan jangan bandingkan dengan orang lain. Jangan bandingkan kesuksesan kita dengan orang lain. Sebagai contohnya, karir kepenulisan. Nah, baru mampu menulis 3 halaman buku setiap hari. Jadi syukuri hal tersebut dan jangan bandingkan dengan penulis lain yang dalam sehari semisal udah bisa nulis 30 halaman tuh, cepet banget gitu kan. Nah, karena apa kita jangan bandingkan? Karena jika memaksa diri kita buat nulis 30 halaman seperti teman kita itu setiap hari nih, mungkin belum siap. Terus kita kan kemampuan orang juga kan udah pasti beda-beda ya gitu. Iya, kalau teman kita teman kita kemampuannya emang segitu gitu, tapi kemampuan kita kan belum tentu seperti teman kita gitu. Jadi jangan memaksakan seperti teman kita gitu, karena kalau belum siap ya, terus bisa jadi juga kita perlu menulis 30 halaman setiap hari karena situasi dan kondisi berbeda dengan orang lain. Siapa tahu teman kita bisa nulis sampai 30 halaman itu mungkin karena situasinya juga, mungkin dia karena besok karena mau kemana, makanya dia nyelesain di hari itu juga. Nah, aku udah ngasih materinya. Nah, di sini aku mau minta kalian dulu ke brainstorming. Jadi di brainstorming ini aku minta kalian, aku bagikan kertas-kertas, kalian tulis di sana. Kalian tulis jawaban kalian 3 poin. Hal apa yang bikin kalian tidak percaya diri atau tidak fokus buat jati diri kalian. Aku kasih waktu 3 menit dari sekarang. 3 poin ya.
Nah, sudah belum? Nah, kalau sudah, dimulai dari kamu. Tolong presentasikan poin-poin yang kamu tulis itu. Kemudian selanjutnya kamu. Nah, terus kemudian kamu. Nah, baik, sudah selesai, bagus sekali. Nah, kenapa? Makanya jati diri itu sangat penting buat kita ya, teman-teman. Nah, kita masuk kesimpulan. Kita udah masuk ke tahap penutup ya, teman-teman. Jadi di sini aku mau menyimpulkan dahulu. Nah, menggali jati diri dan potensi adalah sebuah perjalanan penting seumur hidup yang bertujuan untuk mencapai pemahaman diri yang mendalam dan memaksimalkan kemampuan pribadi untuk kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Jati diri adalah fondasi yang terdiri dari nilai-nilai inti, keyakinan, minat, kepribadian unik seseorang. Penggalian jati diri adalah proses refleksi dan mendalam untuk menjawab pertanyaan fundamental, siapa sih saya ini, siapa saya, terus apa sih yang benar-benar penting bagi saya. Nah, memahami jati diri memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang selaras dengan diri sendiri, membangun hubungan yang autentik, dan menjalani hidup dengan tujuan yang jelas. Jadi kalau kita udah paham diri sendiri, kita udah bisa menyusun tujuan hidup, tujuan apapun itu, terus apa yang kita mau, kita tahu apa yang kita mau, apa yang kita sukai, kita tahu minat bakat kita, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, jadi di sini kita harus benar-benar semangat buat mencari jati diri kita ya, teman-teman. Kita ingat tadi seperti yang aku jelaskan, kita jangan terlalu dengarkan omongan orang lain, kita harus fokus dengan diri sendiri, seperti itu. Semoga teman-teman bisa menjaga jati diri kalian, atau yang belum bisa mencari jati diri kalian, ayo kita cari jati diri itu seperti apa, jati diri kita itu seperti apa. Kita harus tahu dulu nih minat bakat dulu dari awal. Setelah tahu itu, nah dari itu kalian ikutin dan apa aja langkah-langkah yang selanjutnya bakal kamu lakuin, seperti itu. Nah teman-teman, aku mau nanya nih, kesan kalian ikut konseling kelompok bagaimana? Senang atau bagaimana, seru nggak? Nah, baik, kita masuk sesi akhir. Kalian makasih banget udah mau terbuka di sini, udah bisa terbuka, udah bisa cerita-cerita. Dan jangan lupa cerita di sini itu aman, dan teman-teman juga harus jaga kerahasiaan teman-teman kalian ya. Nah, terima kasih banyak. Maaf kalau emang masih ada yang kurang dipahami juga. Terus kalian harus tetap semangat juga buat kalian ke depannya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.